Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Senin 5 Juli tahun 2021. Bacaan pertama, bacaan dari kitab Kejadian. Pada waktu itu Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala. Lalu ia membaringkan diri di tempat itu. Dalam mimpi ia melihat sebuah tangga yang didirikan di atas bumi dengan ujungnya sampai di langit. Lalu tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di samping Yakub dan bersabda, "Akulah Tuhan, Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu di tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Melalui engkau dan melalui keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Aku tidak akan meninggalkan dikau. Aku akan melakukan apa yang kujanjikan kepadamu." Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, "Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya." Ia takut dan berkata, "Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga." Keesokan harinya pagi-pagi, Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikannya menjadi tugu dan menuangkan minyak di atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernasarlah Yakub, "Jika Allah menyertai dan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, dan jika Ia memberikan kepadaku roti untuk dimakan, serta pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah kepada Yesus seorang kepala rumah ibadat. Ia menyembah Dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal. Tetapi datanglah, letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangun dan bersama murid-muridnya mengikuti orang itu. Pada waktu itu, seorang wanita yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hati, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan dikau." Maka sejak saat itu juga sembuhlah wanita itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu, dan melihat peniup-peniup seruling serta orang banyak yang ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia
Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk. Dipegangnya tangan si anak, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Pribadi yang Optimis dan Beriman. Saudara-saudari terkasih, pribadi yang optimis adalah pribadi yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Kepercayaan diri itu menjadikannya seorang yang berani dalam bersikap dan bertutur. Optimis, percaya diri dan berani dapat pula diaplikasikan dalam hidup beriman. Pribadi yang demikian memiliki kualitas iman yang mantap dan tahan uji. Saudara-saudari terkasih, ada suatu ungkapan yang berkata, bagi mereka yang berani dan tekun, tidak ada sesuatu yang sukar. Dalam kitab suci kita membaca, orang-orang yang mendapat kesembuhan dan mengalami mujizat adalah mereka yang optimis dan berani, serta percaya penuh pada Yesus. Kisah dalam bacaan Injil hari ini berbicara tentang pengalaman dua orang yang memiliki iman yang luar biasa. Kepala rumah ibadat dan seorang wanita yang sakit pendarahan mendapat mujizat dan kesembuhan karena iman mereka yang berani dan tanpa keraguan. Kisah yang pertama adalah seorang kepala rumah ibadat. Anaknya baru saja meninggal. Ia pun datang kepada Yesus dengan keyakinan bahwa anaknya itu akan hidup kembali, asal saja Yesus menyentuh jenazahnya. Yang kedua adalah kisah seorang perempuan yang telah lama sakit pendarahan, yaitu 12 tahun. Perempuan itu yakin bahwa cukup dengan menyentuh jubah Yesus, penyakitnya pasti akan sembuh. Dalam situasi hidupnya, mereka memiliki persamaan. Keduanya menanggung beban hidup yang berat, namun dalam situasi tersebut, mereka sama-sama berharap kepada Yesus. Mereka percaya bahwa Yesus sanggup mengangkat derita itu dari pundak mereka. Yang luar biasa juga adalah iman itu membuat mereka berdua berani datang kepada Yesus. Mereka tidak hanya duduk diam, tetapi berani bangun dan bangkit dari ketidakberdayaan mereka. Sikap pantang menyerah dan iman mereka disambut oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkenan memenuhi harapan mereka berdua. Yang sakit diberinya kesembuhan, dan yang meninggal diberinya kehidupan. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus sanggup membantu kita berhadapan dengan segala persoalan yang ada. Dalam kehidupan beriman, ketika menghadapi persoalan, janganlah kita diam saja, dan janganlah kita hanya menunggu. Kita harus bertindak, dan tindakan pertama kita ialah datang kepada Yesus. Percayalah, iman adalah tindakan yang penuh keyakinan bahwa ketidakmungkinan bisa berubah menjadi kemungkinan. Tindakan iman kita dapat menarik perhatian Tuhan kepada kita. Begitu juga dengan setiap usaha, kesetiaan, keseriusan kita dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab akan membuka berkat dan rezeki untuk diri kita dan keluarga kita. Marilah kita melangkah dengan pasti dan sigap untuk kehidupan beriman yang mantap dan kokoh. Semoga Tuhan menolong kita. Amin.